Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kayaknya kita sudah seminggu saya nggak bikin YouTube gitu ya. Beberapa komentar belum saya jawab gitu karena eh, lagi sibuk. Ya sebenarnya sibuk yang tidak menghasilkan uang, tapi ya nggak apa-apa lah, saya anggap kerja sosial gitu ya. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin tuh, saya sedang mau mereka yang punya talent untuk musik gitu ya, suaranya bagus gitu. Tapi ya kadang itu kita apa ya, nggak enaknya kerja tim itu ya. Kadang itu kita sudah habiskan banyak waktu dan sumber daya, yang mau dibantu itu malah nggak antusias. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya saya bisa menginspirasi mereka bahwa eh, serius itu penting dan segala sesuatu harus dikerjakan dengan serius gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong profesional kalau kita nggak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk jadi sukses itu bukan sak karpe dewi. Ya oke lah itu. Kali ini kita akan bahas mengenai saham HM Sampurna. Kita tahu bahwa saham-saham consumer good, HM Sampurna, Unilever itu rontok ya. Ini fenomena yang bagus sebetulnya bagi ekonomi Indonesia. Dan sebetulnya saya tertarik membahas Unilever ini karena ada hubungannya dengan uh, struktur ekonomi yang baru di Indonesia sekarang ini yang menurut saya sangat positif, tapi sesuai dengan permintaan saya bahas tentang HM Sampurna dulu aja. Oke, kita lanjut. HM Sampurna seperti apa? Saham ini juga tidak kalah menarik dibanding Unilever yang saya bilang tadi, karena HM Sampurna ini dulunya itu raksasa ya, sampai sekarang sih masih raksasa karena kapitalisasi pasarnya masih 130, tapi itu 130 triliun itu bukan nilai yang besar lagi dibanding dengan BCA, DCI. Oke, terima kasih. Ayo kita cek Kidot. Oke, kita analisa saham HM Sampurna. Sebelumnya mari kita lihat dulu kinerja saham-saham di sektor non-cycle consumer ya. Jadi HM Sampurna itu ada di sektor consumer non-cycle, maksudnya yang habis dikonsumsi gitu ya. Itu bersama dengan PSGO. Kalau kita lihat di tabelnya ini, penurunannya paling dalam itu di PSGO. PSGO itu kelapa sawit ya. Ini minus 16%. Ini sebetulnya turun tuh karena beberapa periode sebelumnya sudah naik terlalu tinggi. Ini technical correction biasa. Kemudian Trans, WIM ini mulai terpuruk 555. Kemudian Unilever kita lihat di sini, seminggu kemarin tuh dia turun 5,31%, minus 5,31%. Kemudian HMSP ada peringkat 20 di sektor consumer good, nah, consumer non cycle, untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 1 triliun selama seminggu kemarin. Sekarang ini tanggal berapa ya? Lupa saya. Nah, tanggal yang ada di nanti saya cantumkan di layar. Kebetulan saya enggak, komputernya lagi di full screen jadi nggak kelihatan itunya tanggalnya. Jadi seminggu kemarin itu dia minus 4,6%. Di sini saya langsung bandingkan aja dengan WIM, HMSP, Unilever, Hades, Kino. WIM ini Wismilak,
Unilever, UNVR ini Unilever, Ades itu air mineral Ades dan turunannya. Kemudian Kino ini kayak mirip-mirip industri makanan minuman kayak Panther, air minuman energi Panther itu, dan Ellipse, vitamin rambut Ellipse dan sebagainya. Mirip-mirip pokoknya yes, kayak orang tua, guru, kayak gitu-gitulah. Makanan, minuman, dan toileter. Oke, langsung kita ke fundamentalnya saja. HM Sampurna, fundamentalnya. Jadi laporan keuangan HM Sampurna ini kinerjanya tahun 2020 turun gitu ya. Kemudian karena memang ada pandemi, dan ini adalah grafik revenue per kuartal. Tidak ada yang aneh, biasa saja naik dan sempat turun lagi karena adanya varian baru ini ya. Di Maret 2001 dia penjualannya turun lagi walaupun labanya naik. Jadi ini laba seperti ini sebetulnya nggak bisa dilihat per angka gitu ya. Kadang laba itu hasil konsolidasi periode sebelumnya gitu. Jadi istilahnya baru dibukukan di periode berikutnya. Jadi kita mesti bijak dalam melihatnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini ekuitasnya, Juni ke September itu terjadi penurunan ekuitas yang tinggi. Jadi ini indikasinya bahwa pada Juni sampai September itu terjadi pelepasan aset. Okay. Asetnya juga turun. Liabilitasnya juga turun seiring dengan penurunan aset, jadi dia melakukan right sizing istilahnya ya. Ini sebetulnya sudah tercermin di sini. 6 bulan terakhir dia minus 25,99%. Jadi artinya perusahaannya memang manajemen pun sudah mengantisipasi bahwa dia harus menurunkan omset perusahaannya. Maksudnya harus melakukan efisiensi, melepaskan aset-aset yang tidak produktif atau di luar main bisnisnya karena dianggap akan mengganggu kinerjanya. Gitu. Jadi kelihatan sekali di sini seperti ada perubahan orientasi, kemudian berangsur-angsur ekuitasnya naik lagi. Mari kita lihat di analisa teknikalnya. Nah, di sini ini di tanggal 7 sampai 10 ini ada perhitungan pembagian dividen. Jadi dividennya sendiri baru dibayar tanggal 18 ya, sekitar di sini. Tapi mulai perhitungan untuk saham reguler dan sebagainya itu tanggal 10 sampai tanggal 7 sampai tanggal 10. Ya makanya dia sempat naik, kemudian setelah dihitung benar, ya sudah semuanya turun. Tinggal nunggu dividennya. Artinya secara bisnis kalau kita lihat rokok sekarang ini pandemi kan menggila lagi gitu ya, dan pandemi COVID itu berhubungan dengan saluran pernafasan. Setelah 1 tahun, menurut saya orang akan makin aware, makin care dengan isu COVID-19 ini. Karena kalau kita lihat dampaknya di India yang baru kemarin ya, yang biasanya dulu dia aman-aman saja gini, ternyata akhirnya meledak dan sampai rumah sakit nggak menerima. Dan kalau kita lihat di Jakarta ya, Jakarta kan yang terekspos itu ya, sampai rekor baru hariannya juga. Jadi menurut saya
saham ini lebih baik kalau rekomendasi saya dilepas saja. Kenapa? Secara prospek bisnis dia agak berat untuk bisa melakukan recovery, dan secara faktor eksternal pendukungnya dia juga berkontribusi negatif gitu. Jadi daripada menurut saya Anda memegang saham busuk saham busuk, mungkin maksudnya saham yang prospeknya untuk naik itu kecil gitu ya, ya dia mungkin akan sempat naik di garis biru ini, tapi untuk break di atas itu kemungkinannya kecil sekali. Kalaupun dia break, kalau Anda masih pegang, ya udah cepet-cepet aja dilepas. Ya, apakah nggak ada kemungkinan untuk naik? Menurut saya agak berat. Ya, agak berat. Jadi dalam melihat saham jangan melihat masa lalunya, too big to be fail. Jadi nggak ada yang terlalu besar untuk jatuh. Demikian juga HM Sampurna. Oke, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan rekomendasi saya. Ini hanya rekomendasi saja dan keputusan investasi ada di tangan Anda. Walaupun demikian, saya sudah mengungkapkan prospek bisnisnya, analisa teknikalnya, analisa fundamentalnya, dan sekarang Anda yang mengeksekusinya. Thank you. See you next time.